Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Olivia Claresta yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 27 April 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang gelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kartini. Universitas Pamulang dan Universitas Kristen Satya Wacana jalin kerjasama melalui penandatanganan MOU dan MOA. LPPM Unpam Kampus Kota Serang mengikuti rapat koordinasi perangkat daerah bidang penelitian dan pengembangan Bapeda Kota Serang tahun 2025. Dosen program studi manajemen Unpam gelar PKM sekaligus sosialisasi PMP di SMK Muhammadiyah 3 Ciputat. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Sivitas Akademika Universitas Pamulang menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kartini dengan suasana hikmat dan penuh semangat. Para petugas dan peserta upacara memenuhi Taman Mairo Koco Kampus 2 Universitas Pamulang pada Senin 21 April 2025. Acara ini menjadi momentum penting untuk mengenang jasa dan perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Kehadiran tokoh-tokoh penting dalam jajaran pimpinan universitas menambah semarak dan hikmatnya upacara. Kehadiran Ketua Yayasan Sasmita Jaya Dr. Pranoto menjadi kehormatan yang dirasakan oleh seluruh peserta upacara karena menjadi simbol dukungan penuh dari yayasan terhadap nilai-nilai Kartini yang terus relevan hingga kini. Selain itu, Rektor Universitas Pamulang Dr. E. Nur Zaman yang terus hadir sebagai pimpinan universitas menunjukkan komitmen yang kuat dalam meneladani semangat perjuangan Kartini di lingkungan akademik. Upacara peringatan Hari Kartini turut dihadiri oleh jajaran penting lainnya dari Universitas Pamulang, seperti para wakil rektor yang mendampingi rektor dalam setiap rangkaian acara. Selain itu, para ketua lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengembangan universitas turut serta dalam upacara ini. Kehadiran mereka mencerminkan solidaritas dan kebersamaan dalam menghayati makna Hari Kartini. Tidak ketinggalan para dekan dari berbagai fakultas Universitas Pamulang beserta jajaran staf program studi memeriahkan upacara ini. Partisipasi aktif dari pimpinan fakultas dan program studi menunjukkan bahwa semangat Kartini tertanam di seluruh lini struktural universitas. Mereka hadir dengan penuh hikmat, mengenakan pakaian adat yang semakin memperlihatkan kekayaan budaya dalam peringatan ini. Perlu diketahui bahwa para panitia pelaksana atau petugas upacara, mulai dari pemimpin barisan, pemimpin upacara, dan pembina upacara tersebut adalah wanita, mulai dari dekan, kaprodi, dan juga dosen. Upacara peringatan Hari Kartini di Universitas Pamulang ini diakhiri dengan doa bersama dan sesi foto bersama seluruh pimpinan universitas, dekan, kaprodi, dan perwakilan mahasiswa. Semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap jasa Kartini terasa begitu kuat, berkesan mendalam bagi seluruh peserta yang hadir. Diharapkan semangat emansipasi dan perjuangan Kartini akan terus hidup dan menginspirasi seluruh sivitas akademika Universitas Pamulang dalam berkarya dan memajukan pendidikan di Indonesia. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang dan Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW secara resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Kegiatan terselenggara pada Selasa 22 April 2025 berlangsung di ruang rapat Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Satya Wacana berlokasi di Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Penandatanganan MOU ini menjadi wujud komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dosen.
Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana, Dr. Anders MZ Ichanuddin, Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, Profesor Dr. Intias Utami, Wakil Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Roni Prabowo SEMKOM AKT PhD, dan Dekan Fakultas Teknologi dan Informasi, Profesor Insinyur Dani Helman Ferdi Manongga MSc PhD. Sementara dari Universitas Pamulang, turut hadir Ketua Yayasan Sasmita Jaya Dr. Pranoto, Rektor Universitas Pamulang Dr. Enur Zaman, Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset Dr. M. Wildan, serta Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Inovasi Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Profesor Dr. Oksidel Fayanto. Turut hadir pula Dekan Fakultas Ilmu Komputer Yan Mitsa Jaksana Eskom Mkom, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Haji Endrang Ruhiat, Ketua Program Studi Sarjana Teknik Informatika Dr. Engineer Ahmad Musyafa, Ketua Program Studi Sarjana Sistem Informasi Heri Herinuddin Eskom Mkom. Selain itu, turut hadir Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Dr. Haji Suristo, Kepala Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Sugiarto SEMM, dan Kepala Lembaga Kemitraan dan Kerjasama Bobi Agustian Eskom Mkom. Selain penandatanganan MOU antar institusi, kegiatan ini dirangkai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement atau MOA antar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, serta antara Fakultas Teknologi dan Informasi UKSW dengan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Kegiatan ditutup dengan sesi benchmarking di mana rombongan Universitas Pamulang berkeliling meninjau berbagai fasilitas akademik dan penunjang di 3 kampus milik Universitas Kristen Satya Wacana. Kerjasama ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya dosen melalui kolaborasi pendidikan, penelitian, dan pertukaran keilmuan. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. LPPM Unpam Kampus Kota Serang mengikuti rapat koordinasi perangkat daerah bidang penelitian dan pengembangan Bapeda Kota Serang tahun 2025. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Unpam Kampus Kota Serang mengikuti kegiatan rapat koordinasi perangkat daerah bidang penelitian dan pengembangan Bapeda Kota Serang tahun 2025. Kegiatan rapat koordinasi diselenggarakan oleh Bapeda Kota Serang berlangsung pada Kamis 17 April 2025 berlokasi di Aula Bapeda Kota Serang. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah, akademisi, perwakilan LPPM dari universitas, lembaga filantropi, dan mitra strategis. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan penelitian serta pengembangan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Serang. Kepala Bapeda Kota Serang Ina Linawati SEAKMM dalam sambutannya menyampaikan bahwa pentingnya peran Litbang dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah. Penelitian dan pengembangan harus menjadi dasar dalam menyusun perencanaan yang efektif dan tepat sasaran. Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan bahwa program Litbang setiap OPD berjalan secara sinergis dan tidak tumpang tindih. Selain itu, rapat juga membahas rencana penguatan kelembagaan Litbang di lingkungan Pemkot Serang, pengembangan inovasi daerah, serta pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam forum tersebut, masing-masing OPD diberikan kesempatan untuk memaparkan program Litbang yang telah dan akan dilakukan, sekaligus menyampaikan kebutuhan dukungan teknis dan kolaborasi. Hasil dari rapat koordinasi ini akan menjadi bahan penyusunan roadmap penelitian dan pengembangan Kota Serang tahun 2025-2029. Universitas Pamulang yang diwakili oleh Kepala Bidang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Angga Pramaja Eskom MMMkom, memberikan hasil kinerja dan inovasi yang telah dilaksanakan dan melakukan sinkronisasi dengan Bapeda Kota Serang dalam hal peningkatan inovasi khususnya di mitra serta pemerintahan. Dengan adanya sinergi antar perangkat daerah, diharapkan hasil Litbang dapat lebih optimal dalam mendorong pembangunan daerah yang berbasis inovasi dan berkelanjutan. Agenda dan fokus pembahasan pada kegiatan tersebut mencakup beberapa agenda utama, antara lain pemaparan arah kebijakan penelitian dan pengembangan Kota Serang tahun 2025-2029, presentasi program Litbang dari masing-masing OPD, diskusi terkait tantangan dan kebutuhan kolaboratif dalam kegiatan penelitian daerah, penjajakan potensi kerjasama antara OPD dan perguruan tinggi lembaga penelitian, penyusunan rencana aksi Litbang lintas sektor. Para peserta aktif berdiskusi dan memberikan masukan mengenai isu-isu strategis yang memerlukan dukungan riset seperti pengelolaan lingkungan, pengentasan kemiskinan, transformasi digital layanan publik, dan peningkatan daya saing ekonomi lokal. Salah satu hasil penting dari rapat ini adalah komitmen bersama antar OPD untuk menyusun roadmap Litbang Kota Serang 2025-2029 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan inovasi daerah secara terarah dan terukur. Selain itu, Bapeda juga berencana membentuk forum koordinasi Litbang daerah sebagai wadah komunikasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Sejumlah dosen dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang menggelar kegiatan PKM, sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru Universitas Pamulang. Kegiatan terlaksana pada Selasa 22 April 2025 berlokasi di SMK Muhammadiyah 3 Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut sebagai wujud tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Tim dosen Prodi Manajemen Unpam yang hadir dalam kegiatan ini diwakili oleh sejumlah tenaga pengajar kompeten, di antaranya adalah Iskandar Zulkarnain SSMUD, Aulia Darmawan SPDMM, Rahadian Tajudin SEMM beserta sejumlah dosen lainnya. Kegiatan PKM ini mengusung tema yang relevan dengan kebutuhan siswa-siswi SMK dalam menghadapi dunia kerja dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Materi yang disampaikan meliputi motivasi berwirausaha, tips sukses dalam dunia kerja, serta pengenalan lebih dalam mengenai studi di program studi manajemen Unpam. Para siswa tampak antusias mengikuti setiap sesi yang disampaikan oleh para dosen. Dalam kesempatan tersebut,
Hamdi Supriyadi SHIMMCT menyampaikan pentingnya memiliki bekal ilmu manajemen bagi generasi muda, baik untuk berwirausaha maupun berkarir di perusahaan. Selain kegiatan PKM, tim dosen Unpam memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sosialisasi dan promosi PMB Universitas Pamulang. Mereka memberikan informasi detail mengenai berbagai program studi yang tersedia di Unpam, termasuk program studi manajemen, jalur pendaftaran, biaya kuliah yang terjangkau, serta fasilitas dan lingkungan belajar yang kondusif. Rahadian Tajudin SEMM dalam sesi sosialisasi PMB menekankan keunggulan Unpam sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka yang berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan PKM dan sosialisasi PMB ini disambut oleh pihak SMK Muhammadiyah 3 Ciputat. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Ciputat menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dan kontribusi dari para dosen Unpam dan beliau berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang besar bagi para siswa dalam mempersiapkan diri untuk masa depan. Dengan adanya kegiatan PKM yang terintegrasi dengan sosialisasi PMB ini, diharapkan dapat terjalin sinergi yang baik antara perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan berdaya saing. Yosadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pamulang melakukan rapat sosialisasi uji coba materi uji kompetensi skema sertifikasi kompetensi. Tetaplah bersama kami.
bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pamulang mengundang 13 asesor Angkatan 4 untuk mengikuti sosialisasi uji coba materi uji kompetensi untuk skema-skema yang baru. Kegiatan terselenggara pada Senin 14 April 2025 dihelat secara daring menggunakan media Zoom. Kegiatan ini sebagai bagian dari langkah yang perlu ditempuh dalam rangka memastikan kesiapan perangkat MUK baru yang akan diuji cobakan. Rangkaian dalam kegiatan ini yakni sambutan Kepala LSP Dr. Dani Rahman Hakim dan pemaparan materi dari Kepala Bidang Skema. Dalam sambutannya, Kepala LSP Unpam Dr. Dani menyatakan bahwa uji coba bersifat voluntary atau perwakilan asesor dari masing-masing skema. Pelaksanaan uji coba skema ini bertujuan untuk memastikan ketercapaian aturan bukti dan prinsip asesmen dijadikan acuan menentukan kualitas pelaksanaan asesmen kompetensi untuk memastikan bahwa seluruh MUK dapat diujikan atau disimulasikan. Selain itu, untuk memastikan uji kompetensi berjalan dengan baik, dokumen-dokumen penting harus tersedia dan disesuaikan dengan skema kompetensi supaya asesi tidak merasakan bingung saat mengerjakan. Kemudian menyiapkan form checklist untuk melakukan analisa dokumen atau kelengkapan yang belum sesuai dan perlu perbaikan dalam pelaksanaan uji coba MUK baru. Dan harapannya, asesor tetap bisa meningkatkan kualitas MUK yang disusun. Kepala LSP meyakini bahwa asesor mampu menyelesaikan tugas uji coba MUK. Sementara itu, Kepala Bidang Skema Yuliana MAK dalam pemaparan materinya mengatakan pengisian APL 01 dan 02 perlu disesuaikan dengan fungsi utama dalam SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dan seluruh form dokumen yang akan diujikan harus sesuai dengan timeline penanggalan yang sudah ditentukan oleh LSP Unpam. Yulta Dewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang menggelar kegiatan senam bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan antar sivitas akademika serta mempromosikan gaya hidup sehat. Kegiatan senam bersama yang berlangsung meriah pada Rabu 16 April 2025 berlokasi di area terbuka kampus dan diikuti oleh sejumlah besar mahasiswa dan dosen dari Prodi Manajemen. Semangat kebersamaan dan antusiasme terlihat jelas dari partisipasi aktif seluruh peserta sejak dimulainya acara hingga usai. Kehadiran Dr. Anna Furiana selaku Wakil Kepala Program Studi Manajemen Unpam menambah semarak acara ini. Beliau menyampaikan apresiasi atas inisiatif kegiatan positif ini dan menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sebagai bagian integral dari pengembangan diri seorang mahasiswa dan juga tenaga pendidik. Selain itu, kegiatan ini sebagai wadah silaturahmi yang efektif di luar kegiatan akademik formal. Para dosen pengembang Prodi Manajemen turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam senam bersama. Kehadiran para dosen sebagai simbol dukungan moral kepada mahasiswa serta mempererat hubungan antara dosen dan mahasiswa. Momen kebersamaan ini menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat di lingkungan Prodi Manajemen Unpam. Purwati, seorang instruktur senam yang berpengalaman memimpin jalannya kegiatan dengan penuh semangat dan energi. Gerakan-gerakan senam yang bervariasi dan mudah diikuti membuat seluruh peserta antusias bergerak dan berkeringat bersama. Alunan musik yang energik semakin menambah semangat dan keceriaan suasana pagi itu. Kegiatan senam bersama ini berfokus pada aspek kesehatan fisik, memberikan manfaat psikologis, bergerak bersama, sembari diiringi musik dapat mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Interaksi sosial yang terjalin selama kegiatan juga memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara anggota Prodi Manajemen. Setelah sesi senam selesai, para peserta menikmati waktu santai dan berinteraksi lebih lanjut. Momen ini dimanfaatkan untuk bertukar cerita, mempererat pertemanan, dan membangun jaringan yang lebih solid di antara mahasiswa dan dosen. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin Prodi Manajemen Unpam sebagai upaya berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan harmonis. Dengan suksesnya kegiatan senam bersama ini, Prodi Manajemen Unpam menunjukkan komitmennya tidak hanya dalam memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan fisik dan mental seluruh sivitas akademika. Semangat
kebersamaan dan gaya hidup sehat yang ditanamkan melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pribadi dan profesional seluruh anggota Prodi Manajemen Unpad. Yusa Dewo dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai Prodi Manajemen Unpad mengadakan kegiatan senam bersama tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Olivia Claresta mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.